Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami di sini sebagai kelompok 7 dari hukum bisnis kelas I ingin mengerjakan tugas akhir ujian akhir semester dengan topik hubungan bisnis, keagenan, dan distributor. Sebelum kita memulai videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Muhammad Mardika, NIM 11.122.120.077. Kenalkan, nama saya Wida Almia Deviani dengan NIM 11.122.140.183. Saya Grisha Lintang Gulistiawati dengan NIM 11.122.130.893. Saya Ana Nurjana dengan NIM 11.122.14886. Saya Yalga Davita dengan NIM 11.012.21.20.102. Agen adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mewakili pihak lainnya yang disebut dengan prinsipal untuk melakukan kegiatan bisnis, misalnya menjual produk untuk dan atas nama prinsipal kepada pihak ketiga dalam suatu wilayah pemasaran tertentu, dan agen akan menerima komisi tertentu dari usahanya tersebut. Banyak istilah yang digunakan untuk pengertian agen ini, tapi istilah agen dalam bahasa Inggris, agent, lebih sering digunakan dalam literatur. Istilah lain agen seperti distributor, broker, pialang, dealer, komisioner, maklar, dan lain-lainnya. Meskipun demikian, dalam hukum Indonesia, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kita mengenal istilah maklar dan komisioner yang dalam prakteknya sudah kurang populer. Dalam bidang properti, kita mengenalnya dengan istilah broker atau agen. Dalam hal jual beli saham, kita mengenalnya dengan pialang atau broker, atau juga dealer. Konsep agen pada dasarnya berdasarkan hukum pada ketentuan pasal-pasal di 1792 BW tentang pemberian kuasa yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jika kita tinjau secara sejarah, latar belakang terjadinya hubungan bisnis keagenan ini disebabkan oleh adanya pihak-pihak dari luar negeri yang tidak diperbolehkan untuk menjual barangnya secara langsung, baik secara ekspor maupun impor ke Indonesia. Untuk itu, pihak asing yang biasa disebut dengan prinsipal harus menunjuk agen-agennya atau perwakilannya di Indonesia untuk memasarkan produknya. Hubungan bisnis dengan nama keagenan dan dengan nama distributor adalah berbeda, namun dalam praktek bisnis sehari-hari, keduanya bisa digabungkan. Bila seseorang atau badan bertindak sebagai agen, ia bertindak dan atas nama prinsipalnya. Sedangkan bila seseorang atau badan hukum bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dalam kegiatan bisnis, keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang pihak agen diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama orang pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lainnya. Jadi kriteria utama dapat dikatakan adanya suatu keagenan adalah adanya wewenang yang dipunyai oleh agen tadi yang bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Bagaimana hubungan keagenan atau distributor dapat tercipta? Perjanjian bisnis yang diadakan antara agen distributor dengan prinsipalnya biasanya dilakukan dengan membuat suatu kontrak tertulis yang isinya ditentukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan seperti yang tercantum dalam pasal 1388 KUH Perdata. Seorang prinsipal misalnya dapat menunjuk seseorang untuk menjadi agennya dengan hanya berisi beberapa baris kalimat saja. Si agen kemudian membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda telah mengetahui dan menerima adanya penunjukan dirinya sebagai agen dari prinsipal tersebut. Untuk poin pembahasan yang kedua adalah perbedaan antara agen dan distributor. Agen dan distributor sama-sama merupakan pedagang perantara. Perbedaan di antara keduanya terletak pada untuk dan atas nama siapa dia bertindak. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal yang menunjuknya, sedangkan distributor bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Ada 4 perbedaan lebih lanjut yang membedakan antara agen dan distributor, yaitu sumber pendapatan, cara menetapkan harga, tanggung jawab dan wewenang, serta jenis produk yang dijual. Yang pertama adalah sumber pendapatan. Sumber pendapatan distributor berasal dari pemasukan dengan cara membeli barang
dari prinsipal lalu menjualnya kembali kepada pelanggan. Sementara agen memperoleh pendapatan dari komisi yang diberikan oleh prinsipal kepadanya berdasarkan seberapa banyak barang dan jasa yang telah berhasil dijualnya. Karena sistem pembayaran dari pelanggan kepada agen dilakukan langsung kepada prinsipal atau produsen itu sendiri. Yang kedua adalah cara menetapkan harga. Pada distributor, harga barang atau jasa yang dijual ditetapkan langsung oleh distributor. Jadi prinsipal atau produsen tidak bisa mengendalikan harga dari suatu barang atau jasa tersebut. Sementara pada agen, wewenang untuk menetapkan harga jual barang atau jasa dimiliki secara penuh atau utuh oleh prinsipal. Yang ketiga adalah tanggung jawab dan wewenang. Karena bertindak atas namanya sendiri, perusahaan yang memasok barang tidak bertanggung jawab atas tindakan distributornya. Mereka hanya bertanggung jawab atas kualitas produknya. Lain halnya dengan agen, prinsipal atau pihak yang menunjuk memiliki tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen. Sepanjang hal tersebut tidak melampaui batas-batas tanggung jawab atau wewenang yang diberikan kepadanya. Jadi seluruh tindakan agen itu ditanggung oleh prinsipal sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Yang keempat adalah jenis produk yang dijual. Distributor biasanya menjual barang-barang atau jasa dengan harga murah seperti kebutuhan sehari-hari, misalnya deterjen, sabun, makanan ringan, minuman ringan, dan sebagainya. Distributor bisa memberikan harga murah karena biasanya dia membeli barang dalam jumlah banyak secara grosir. Yang kedua, seorang agen biasanya berurusan dengan penjualan produk dengan harga yang bernilai tinggi atau kompleks dan dibuat khusus, misalnya ditunjuk untuk menjual lahan hiasan. Agen juga digunakan untuk menjual jasa. Konsep dasar dari keagenan dan distributor. Yang pertama, unsur keagenan dalam hukum bisnis. Unsur keagenan merujuk pada hubungan antara agen dan pemberi kuasa. Prinsipal unsur-unsur keagenan melibatkan tanggung jawab, kewenangan, dan kewajiban agen terhadap pemberi kuasa serta kewajiban pemberi kuasa terhadap agen. Hal ini mencakup kewajiban agen untuk bertindak demi kepentingan pemberi kuasa, menjaga kerahasiaan, dan memberikan laporan secara jujur. Keagenan biasanya diatur oleh kontrak yang menetapkan hak dan tanggung jawab kedua pihak. Selanjutnya, prinsip keagenan dalam hukum bisnis. Prinsipnya ada kepercayaan dan kepatuhan, loyalitas, kewajiban memberi informasi, kerahasiaan, kewenangan yang diberikan, pertanggungjawaban. Selanjutnya lagi konsep dasar dari keagenan. Konsep dasar keagenan dalam hukum bisnis melibatkan hubungan di mana satu pihak yang disebut agen bertindak atas nama pihak lain yang disebut pemberi kuasa atau prinsipal. Contohnya itu seperti satu, kepentingan pemberi kuasa, perwakilan, kewenangan petunjuk, tanggung jawab agen, kepercayaan dan kehati-hatian, pelaporan dan transparansi, pemberitaan keagenan. Yang selanjutnya, unsur-unsur distributor. Unsur-unsur distributor melibatkan beberapa unsur penting. Unsur-unsurnya adalah satu, kontak distribusi. Kontak distribusi merupakan hubungan antara produsen dan pemasok dengan distributor. Yang kedua, wilayah distribusi. Distributor mungkin memberikan hak eksklusif tertentu untuk mendistribusikan produk atau layanan di wilayah tertentu. Yang ketiga, harga dan pembayaran. Keempat, kewajiban stok dan persediaan. Distributor memiliki kewajiban untuk menjaga stok yang memadai dari produk atau layanan yang didistribusikan. Kelima, hak merek dan penggunaan. Distributor diberi hak untuk menggunakan merek dagang atau nama perusahaan pemasok. Yang keenam, pemberhentian dan ganti rugi. Kontrak distribusinya umumnya mencakup ketentuan terkait kondisi di mana distribusi dapat dihentikan serta ketentuan ganti rugi jika ada pelanggaran kontrak. Yang ketujuh, kualitas dan kepatuhan. 8, durasi kontrak. Selanjutnya lagi prinsip-prinsip dari distributor. Prinsip-prinsip distributor adalah 1, kontrak distribusi yang jelas. 2, kepercayaan dan kewajaran. Ketiga, kualitas produk dan layanan. 4, pematuhan terhadap regulasi. Kelima, pelaporan dan transparansi. Keenam, perlindungan hak merek dan kepentingan pemasok. Ketujuh, penanganan sengketa. Kedelapan, pemberhentian distribusi yang adil. Selanjutnya konsep-konsep dasar dan distribusi. Konsep dasar distribusi ada 1, kontak distribusi. Kedua, hak distribusi. Ketiga, kewajiban dan kualitas keberlanjutan. Keempat, harga dan pembayaran. Kelima, kerahasiaan dan merek dagang. Keenam, pemberhentian dan ganti rugi. Ketujuh, pasaran yang diturunkan. Kedelapan, pengelolaan tersediaan. Kesembilan, penanganan pelanggaran dan layanan purna jawab. Kesepuluh, penyelesaian sengketa.
Selanjutnya, hubungan hukum keagenan dan hubungan hukum distributor. Hubungan hukum keagenan dan hubungan hukum distributor memiliki perbedaan dari karakteristik dan fungsinya dalam bisnis. Berikut perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, perbedaan dalam hubungan hukum keagenan. Poinnya ada 4. Yang pertama itu hubungan ini adalah hubungan perwakilan, di mana agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan prinsipal. Yang kedua, agen merupakan representasi dari prinsipal dan berotentik pada ujung yang diberikan oleh prinsipal. Yang ketiga, agen diberikan kuasa atas perintah dari prinsipal dan mereka bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut. Yang keempat, hubungan keagenan dapat diakhiri dengan cara kesepakatan timbal balik oleh kedua belah pihak serta berakhir karena adanya sebab-sebab hukum atau berakhir karena adanya pembatalan secara sepihak baik oleh prinsipal maupun oleh agen. Sedangkan hubungan hukum distributor memiliki 3 poin. Yang pertama, hubungan ini lebih bersifat sebagai penyalur barang dan jasa. Dalam sistem perdagangan dan distributor membeli dan menjual barang untuk dirinya sendiri berdasarkan tanggung jawab dan risiko sendiri. Yang kedua, distributor mempunyai hubungan hukum yang sangat dekat dengan penghasil barang, seperti pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1792 KUHP Perdata, seperti pada sole distributor, distributor tunggal, atau pola-pola lain yang sepenuhnya bebas dari ikatan hubungan yang bersifat agensi. Yang ketiga, hubungan distributor lebih terkait dengan pembelian dan penjualan barang untuk diri sendiri dan tidak mencampur adukan dengan konsep keagenan. Jadi, meskipun hubungan keagenan distributor memiliki perbedaan karakteristik dalam praktik bisnis sehari-hari, keduanya saling digabungkan. Dalam kerjasama antara agen dan distributor, hak dan kewajibannya dapat dibedakan secara rinci. Hak agen mungkin melibatkan komisi penjualan, dukungan pemasaran, dan akses ke informasi produk terkini. Di sisi lain, kewajiban agen mungkin termasuk mencapai target penjualan, memberikan laporan berkala, dan menjaga kepercayaan merek. Sementara itu, distributor memiliki hak untuk menerima produk dalam jumlah tertentu dan biasanya diberikan eksklusivitas wilayah tertentu. Kewajiban distributor dapat mencakup penyimpanan barang, manajemen inventaris, serta pelaporan stok dan penjualan.